Tiga kakak laki-laki gadis itu meski memiliki kekayaan triliunan, tetap menyuruh adiknya mengenakan seragam sekolah lamanya, dan mengendarai becak tua ke reuni teman kuliah pacarnya. Karena mereka ingin memastikan bahwa cinta pria itu adalah untuk sang gadis, bukan untuk hartanya. Namun begitu gadis itu tiba di depan hotel, ia langsung melihat seseorang menyamar dan mengaku sebagai dirinya. Ia pun memutuskan akan membongkar penyamar itu di depan umum. Namun saat ia mendorong pintu masuk, ternyata hanya dia satu-satunya yang mengenakan seragam sekolah. Gadis itu langsung sadar bahwa ia sudah dijebak. Teman-teman pun langsung mencemoohnya dan melemparkan sindiran. Tapi gadis itu tetap tenang dan tidak peduli. Saat itu pacarnya akhirnya muncul. Gadis itu segera menggenggam tangannya, meminta pacarnya mengakui hubungan mereka di depan umum. Namun yang tak ia sangka, pacarnya malah memanggil nama si cewek licik. Gadis itu langsung terpaku di tempat. Kemudian si cewek licik berjalan masuk, mengaku sebagai putri orang terkaya. Saat gadis itu hendak membongkar kebohongannya, pacarnya malah membalas dengan suara dingin, menyuruh gadis itu sadar diri. Yang paling menyakitkan adalah, gadis itu yang dulu menyelamatkan perusahaan pacarnya, kini malah dihina dan diremehkan oleh pria itu. Sementara itu si cewek licik berpura-pura kasihan, memohon agar gadis itu merelakan mereka bersama. Pacarnya pun langsung berkata, tentukan saja hargamu, dan jangan pernah muncul di hidupku lagi. Gadis itu hanya tersenyum dingin, lalu menyebut harga $1 miliar. Pacarnya langsung terdiam, karena dia tak punya uang sebanyak itu. Namun si cewek licik malah berkata ia bersedia membayar. Ia pun menyuruh orang membawa koleksi perhiasan mewah miliknya. Teman-teman pun langsung memuji kekayaannya. Tapi saat gadis itu melihat perhiasan tersebut, ia merasa perhiasan itu sangat familiar. Saat ia memegang dan mengamatinya lebih dekat, ia sadar itu adalah perhiasan miliknya yang dulu hilang. Ia pun langsung bertanya pada si cewek licik nama perhiasan itu. Si cewek licik sadar kebohongannya hampir terbongkar. Ia pun mencoba mengarang nama-nama palsu. Namun gadis itu langsung membantah dan bertanya dengan lantang, jika bahkan nama perhiasannya saja salah, apakah benar barang itu milikmu? Mendengar itu semua orang mulai curiga. Tapi si cewek licik segera berdalih. Katanya karena koleksi perhiasannya terlalu banyak, ia jadi lupa namanya. Mendengar itu para hadirin langsung memihak padanya. Bahkan mulai mengejek gadis itu karena dianggap miskin. Gadis itu pun segera mengajak semua orang ke arah becaknya. Saat dibuka, isinya ternyata penuh dengan barang-barang mewah yang ia siapkan sebagai hadiah untuk teman-temannya. Namun pacarnya malah menyindir. Katanya semua itu hanyalah barang KW dari pasar. Yang tidak ia ketahui adalah, gadis itu dulu sengaja bilang semua barang murah untuk menjaga harga diri pacarnya. Saat itu si cewek licik juga ikut mengejek, menuduh gadis itu memberi barang palsu. Gadis itu lalu menunjukkan bukti pembelian dan faktur asli. Namun semua orang menuduh buktinya hasil editan. Tak tahan lagi, gadis itu akhirnya membongkar identitas asli si cewek licik dan mengungkap bahwa dirinya adalah putri dari keluarga terkaya. Namun reaksi mereka justru tawa dan ejekan. Si cewek licik bahkan menyebutnya tidak waras, menyarankan agar ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Gadis itu yang sudah marah besar langsung menamparnya. Namun pacarnya justru maju membela si cewek licik. Gadis itu pun terdiam terpukul. Ia menatap pacarnya dan menuduhnya tak punya hati nurani. Namun yang ia dapat hanyalah makian dari dua orang itu. Gadis itu lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon kakaknya. Namun sebelum sempat berbicara, ponselnya direbut oleh si cewek licik. Dengan sombong ia berkata akan menggantikan kakak-kakaknya untuk memberi pelajaran padanya. Lalu menampar gadis itu keras-keras. Saat gadis itu hendak membalas, pacarnya justru menahan tangannya. Si cewek licik memberi kode pada teman-temannya. Mereka langsung mendekat dan memaksa gadis itu berlutut meminta maaf. Namun gadis itu dengan tegas menolak dan bersumpah mereka akan menyesali semua ini. Ucapan itu membuat si cewek licik marah besar. Saat ia hendak memukul gadis itu, tiba-tiba asisten pribadi gadis itu muncul dari belakang.